Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai pivot table menggunakan MySQL. Di sini saya melalui app.infra.dewacloud.com. Jadi saya create new environment. Kemudian karena ini bukan mendemokan mengenai application, cara membuat coding, berarti saya hanya fokus kepada gimana caranya generate database. Oke. Jadi ini sudah saya sediakan satu environment. Setelah selesai dibuat database tersebut, saya akan menerima email pemberitahuan link menuju phpMyAdmin, login beserta password. Oke, jadi saya masuk, username, root, password adalah yang tertulis di Gmail. Oke, ini saya akan buat satu database, saya namakan transaksi. Di database ini belum ada tabel. Jadi saya buat satu tabel dengan nama sales, jumlah kolom ada 2. Misalnya date, transaction, dan amount. Date transaction saya kasih timestamp maksudnya. Kemudian amount saya buat double. Idealnya satu tabel itu pasti ada primary key, tapi di sini kan goal saya adalah menjelaskan mengenai pivot table. Jadi saya abaikan dulu untuk generate primary key. Oke, di sini ketika saya browse belum ada data, jadi udah saya standby di Excel, di transaction dan amount. Saya buat dulu gimana caranya untuk masukkan ke dalam database saya. Insert into, nama tabelnya sales. Insert into sales, date, transaction, amount, values. Oke, saya ambil tanggal. Berarti ya begini, memang beginilah cara kita memasukkan data yang ada di file eksternal dalam hal ini biasanya Excel atau CSV ke dalam tabel. Oke, saya butuh format tanggalnya adalah YYYY MMDD. Gimana caranya? Coba year dan month dan date. Oke. 2021, oke, ini pas ya. Jadi saya gabungkan dan ini harus benar-benar fokus sehingga nggak salah ya. Dan amount dan tutup. Insert into sales, date transaction, amount, value-nya ini, dan amount-nya. Saya cross check sampel. Oke, ini semua sudah pas. Tinggal saya jalankan ke SQL. One row affected. Saya cross check. Total ada 1727 baris. Oke, pas. Nah, berarti di sini tabel saya udah ada data. Saya akan lakukan pivot. Pivot berdasarkan misalnya saya mau hanya ambil 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir karena ini data tahun 2020 ya yang saya ambil. Maksudnya yang saya generate. Coba misalnya saya mau lakukan menampilkan data ini dalam bentuk secara pivot. Jadi bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga nominal totalnya berapa sih? Nah, berarti atau dengan kata lain coba saya tulis dulu di
Caesar. Berarti bulan, oh sorry, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nah, ini saya akan menampilkan totalnya berapa, totalnya berapa, totalnya berapa. Oke, saya cukup sederhana sih. Saya akan pivot. Ini kan dia secara baris, dia ke bawah. Kalau misalnya saya dari baris mau buat menjadi kolom, ini kan namanya udah kolom ini. Kolom, kolom, kolom. Itu sudah pasti harus menggunakan pivot. Nah, jadi pivot, ya saya harus groupingnya berdasarkan apa sih? Jadi misalnya saya buat berdasarkan tahun. Oke, tahun 2020. Bulan 1 berapa, bulan 2 berapa, bulan ketiga berapa. Kalau misalnya ada 2021, maka total untuk bulan 1 berapa? Total untuk bulan 2 berapa? Total untuk bulan 3 berapa? Sepertilah inilah yang disebut pivot. Oke. Tapi saya mau fokusnya hanya kepada ini, berarti kolom pertama adalah tahun, kolom kedua adalah bulan pertama, Januari, bulan Februari, bulan Maret. Ini yang akan saya lakukan. Oke. Here, dari date transaction, saya tes dulu. Oke. Kemudian, saya akan mau ambil berdasarkan bulan. Testing dulu, fungsinya pas nggak? Month. Tadi yang saya demokan kan di Excel ya. Ini tentunya di database juga harus pastikan, karena penggunaan MySQL, penggunaan SQL Server, PostgreSQL, terkadang ada fungsi yang berbeda. Kalau berbeda gimana? Jangan khawatir, tinggal Google aja. Oke, ini udah jelas. Berarti kan kolom pertama adalah tahun, lalu bulan 1, bulan 2, bulan 3. Oke, tahun ini dapat. Case when. Then amount. Else 0 N. S bulan 1. Oke. Case when, ketika, ini cara baca ini sebenarnya sama ya, kalau udah pernah main di coding, if, then, else, gitu aja sih. Case when, ini adalah conditional. Kalau true, maka ini. Kalau salah, maka ini. Tinggal N, selesai. Ini S bulan 1, S bulan 2, ini kan sebagai penamaan nama fieldnya aja. Oke, case when, kalau ini bulan 2. Kalau dia di bulan 3. Seperti itu. Kita jalankan. Tahun 2020, ini total, oh ini sama ya, 1727 baris. Nah ini belum dilakukan sum ya, artinya begini. Tadi kan ada 1700-an baris. Jadi baris itu tetap sama. Hanya saja, kalau memang data di baris pertama itu adalah data untuk bulan 1, maka bulan 1 lah yang terisi. Bulan 2 nggak terisi, bulan 3 nggak terisi. Nah, data di baris kedua, bulan 1-nya 0, bulan 2 0, bulan 3 0. Berarti data yang ada di baris kedua, dia bukan berada di bulan 1, bulan 2, bulan 3, tetapi di bulan yang lain. Ya, kalau memang mau bandingkan ya tinggal cek aja. Ini file Excel yang tadi saya upload. Pas kan? Bulan 11, bulan 11. Nah, ini bulan 10, bulan 7. Nah, jadi kapan? Bulan 2-nya di baris ke-14. Baris 13 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini. Di bulan ke-13 dia ada sekitar 9 jutaan. 9 jutaan. Pas ya? Nah, akan tetapi, kalau penyajian seperti ini, ada manfaat nggak? Gimana cara kita olah data? Nggak ada manfaatnya. Ini masih data mentah, belum menjadi informasi. Sementara kan saya cuma butuh tahu, di tahun 2020, bulan Januari, berapa sih totalnya? Bulan 2, berapa sih totalnya? Bulan 3, berapa totalnya? Nah, kalau misalnya 2021, berapa totalnya di bulan 1? Berapa total di bulan 2? Berapa total di bulan 3? Berarti kan harus dilakukan sum. Jadi kalau udah seperti itu, metode sum di sini adalah sum dalam bentuk subquery.
Gimana caranya? Ini saya apit dulu. Saya namakan P atau penjualan. Select from. Jadi asumsikan yang ini udah jadi anggap satu tabel dia. Select bintang from penjualan seperti itu. Oke, tinggal saya tampilkan. Ini year as tahun. Select tahun. Select bulan 1. Select bulan 2. Select bulan 3. Kita coba jalankan. Hasilnya pasti sama. Oke, kenapa? Karena kan nggak ada lakukan modifikasi apa-apa. Tinggal menampilkan ulang tahun, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Oke, tetapi goalnya saya adalah saya mau sum S total bulan 1. Sum total bulan 2. Total bulan 3. Karena ini berarti harus group by tahun. Oke, berarti tahun 2020 penjualan di bulan 1 ada sekitar ini, penjualan di bulan kedua ini, penjualan di bulan ketiga ini. Oke. Nah, biar lebih terasa ada datanya ya, ini saya copy dulu ke Notepad, kemudian saya modif sedikit datanya. Contoh, saya buat ini aja. Ups, ini nggak bisa diedit ya. Karena kenapa? Tidak ada primary key. Nah, itu jadi kendala juga. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya langsung modif ke tabel. Khusus ini ada 2021. Saya kopikan. 2021 bulan 1 ada sekitar 12 jutaan. Hanya testing aja satu data. Jadi lebih terasa sih manfaat dari pivot ini. Oke, terlihat. Jadi 2020, 2021. Total bulan 1 sekitar ini. Total bulan 2, total bulan 3. Ini untuk 2020. Untuk 2021, nominalnya bulan 1 ini, bulan 2, kosong, bulan 3, kosong. Berarti nggak ada penjualan. Nah, beginilah cara melakukan pivot table di MySQL. Semoga pemaparan saya bermanfaat dan bisa diimplementasikan. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Terima kasih.